Baik, selamat sore teman-teman dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan referensi jurnal, judul jurnal yaitu uji efek antibakteri jamur endofit daun mangrove Acifenia marina terhadap bakteri uji Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteria. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya efek antibakteri jamur endofit daun Avicennia marina terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteria. Nah, pada hampir seluruh bagian dari tanaman mangrove ini memiliki senyawa metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan dalam bidang farmakologi. Tetapi potensi tanaman sebagai bahan obat-obatan tidak hanya dari senyawa metabolit dari tumbuhan itu saja, tetapi melainkan dapat juga berasal dari mikroba endofit dari tumbuhan itu yang hidup di dalam jaringan tumbuhan mangrove itu. Nah, dalam satu tumbuhan dapat diisolasi lebih dari satu bahkan puluhan jenis mikroba endofit yang masing-masing mempunyai potensi untuk memproduksi satu atau lebih senyawa bioaktif. Nah, pada penelitian ini dia mengambil mengambil mikroba endofitnya itu dari daun mangrove. Jamur endofitnya itu merupakan jamur yang hidup di dalam jaringan tanaman, salah satunya itu dalam jaringan daun. Nah, pada penelitian ini dia menguji bakteri dari Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteria. Staphylococcus aureus itu sering ditemukan sebagai bakteri flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Staphylococcus aureus dapat menginfeksi jaringan atau alat tubuh lain yang menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda yang khas seperti nekrosis, peradangan, dan pembentukan abses. Nah, Shigella dysenteria sendiri ini merupakan penyebab utama dari disenteri di Indonesia setiap tahunnya. Diperkirakan ada sekitar 164,7 juta kasus infeksi diare yang disebabkan oleh kuman. Shigella dan 163,2 juta diantaranya terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Pada metode penelitian ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama digunakan isolasi dengan isolasi jamur endofit itu. Dari daun mangrove tersebut digunting membentuk persegi sebanyak 4 buah. Potongan tersebut ditanam pada media agar yang dibuat dari MEA atau malt ekstrak agar dan agar plain di dalam cawan Petri. Kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar selama 2 kali 24 jam untuk pertumbuhan jamur ini. Lalu tahap kedua yaitu pemurnian jamur endofitnya. Jamur endofit yang sudah tumbuh diambil sebagian dari miselia jamur tersebut pada permukaan agar dengan menggunakan kawat oses steril dan dipindahkan ke media MEA atau malt ekstrak agar. Lainnya dengan maksud untuk memurnikan pertumbuhan jamur endofit. Pemurnian ini bertujuan untuk memisahkan koloni endofit dengan morfologi berbeda untuk dijadikan isolat tersendirinya dan disimpan pada suhu ruangan selama 2 kali 24 jam. Lalu tahap yang ketiga yaitu penyiapan media agar miring dan bakteri uji. Dibuat media nutrien agar dengan menimbang NA sebanyak 2,3 gram, dilarutkan dalam 100 ml Aquadex. Disterilisasikan dan dituang dalam tabung reaksi sebanyak 7 ml dan dibiarkan mengeras dengan kemiringan 15 derajat. Lalu dibuat juga untuk Branhart infusionnya. Untuk selanjutnya digunakan sebagai media suspensi bakteri. Bakteri yang dikultur pada agar miring diambil dengan kawat oses steril dan dimasukkan ke dalam media BHI. Suspensi bakteri kemudian digoreskan dengan kawat oses steril permukaan media kombinasi. Jamur endofit yang telah tumbuh pada media MEA kemudian dipotong membentuk bulat dan diletakkan pada media kombinasi MEA. Dan MHA Mueller Hinton agar yang telah digoresi bakteri uji. Lalu tahap yang terakhir yaitu dengan uji kemampuan daya hambat jamur endofit dan pengukuran zona hambatnya.
Sebagai kontrol positif, diberikan larutan chloramphenicol dengan 2 mg per mililiter pada kertas saring dan diletakkan di tengah-tengah media. Selanjutnya diinkubasi pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Setelah 24 jam, dengan menggunakan penggaris milimeter, dilakukan pengukuran diameter zona hambat, yaitu zona bening yang terbentuk di sekitar jamur endofit dan kertas saring. Pengukuran zona hambat dilakukan menggunakan penggaris dengan cara membalik cawan Petri, media kombinasi, dan mengukur diameter daerah jernih. Terdapat daerah jernih di sekeliling media pertumbuhan bakteri uji yang tidak ditumbuhi bakteri. Diameter zona hambat diukur dalam satuan milimeter. Nah, berikut merupakan hasil penelitiannya. Pembiakan jamur endofit yang berasal dari daun mangrove menghasilkan 2 jenis jamur yang kemudian dimurnikan. Secara makroskopik, jamur tipe 1 memiliki karakteristik miselia berwarna putih, sedangkan miselia jamur tipe 2 berwarna hitam. Diameter zona hambat yang terbentuk dari kedua jamur endofit dapat dilihat pada gambar berikut. Yang gambar A merupakan diameter zona hambat jamur endofit miselium putih terhadap bakteri S. nuerus. Lalu gambar yang B itu merupakan diameter zona hambat jamur endofit miselium hitam terhadap bakteri S. aureus C. Pada gambar yang C, dia diameter zona hambat jamur endofit miselium putih terhadap bakteri S. dysenteria. Lalu gambar yang D itu diameter zona hambat jamur endofit miselium hitam terhadap bakteri S. dysenteria. Nah, dihasilkan penelitiannya berdasarkan hasil pengukuran setelah diinkubasi selama 24 jam, menunjukkan bahwa jamur endofit dari daun mangrove Avicennia marina ini menghambat pertumbuhan kedua jenis bakteri uji dengan terbentuknya zona hambat di sekitar jamur endofit. Dari hasil pengukuran diameter zona hambat, isolat jamur endofit miselium putih lebih berpotensi terhadap bakteri gram positif dibandingkan gram negatif. Dan didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian jamur endofit dapat disimpulkan bahwa jamur endofit yang diisolasi dari daun mangrove jenis Avicennia marina memiliki efek antibakteri terhadap pertumbuhan kedua jenis bakteri uji, yaitu Staphylococcus aureus dan Shigella dysentery. Berikut pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini kamu risetnya tentang tentang endofit. endofit. Ya. Dengan pasien. Ya. Endofit dari mana? Ya. Daunnya. Belum tahu dari daunnya atau dari cuman tahu daunnya. Ada Bu, cuman diambilnya dari mangrove Lampung Timur, tapi nggak tahu kalau jenisnya. Ya. Ini Avicennia ini namanya dari apa? Jamur tipe yang dia warna putih di mangrove. Nama latin mangrove apa? Avicennia ini nama latin mangrove atau nama latin jamur endofit? Bukan nama latin mangrove, Bu. Cuman jenisnya dia, jenis mangrove. Iya, jenis mangrove ya. Kan. Endofitnya belum tahu kan? Belum. Yang kamu di sini, paparan endofitnya nggak tahu kan apa? Ya, belum. Jadi dia yang kamu ini lakukan di sini sama si peneliti dia jenis jamur atau bakteri? Jenis mangrove, tapi di mangrove-nya ada dari jenis jamur jenis atau bakteri endofit dan endofit itu kan ada juga. Ada jamur, ada bakteri. Oh ya, jenis jamur endofit. Dia jelaskan dari situ apa? Ada Bu. Dia pakai jamur endofit yang dari daun. Iya, maksud Ibu bisa tahu itu jenis jamur atau jenis bakteri itu dijelaskan ya karakterisasi. Tidak dijelaskan. Karena kan jamur atau bakteri yang tumbuh, ya
Itu kan kita harus kenal betul. Ya. Jangan sampai biar kita tidak jamur, bakteri, dan sebaliknya. Ya. Karena kan itu mikroorganisme ya, harus bisa dibedakan dari morfologi dan sebagainya. Ya. Di situ ada penjelasan nanti di dalam jamur. Selalu ada jamur dan bakteri bakal. Ya. Nanti bakteri yang diisolasi itu di dalam lambung. Ya, itu dilihat itu bagaimana kalau dia di situ bisa menentukan kalau itu adalah jamur endofit, bukan bakteri endofit. Mungkin dari penjelasan apa itu istilah apa sih? Daun? Dari daun terus diisolasi. Isolasi mana? Isolasi dulu kasih jamur. Ya Bu, diisolasi. Ya ini kan dia tumbuhkan dulu di oke, baru dia tumbuhkan di misalkan kalau yang dari pertama itu kan dia mendapetin jamurnya dulu ya, yang di sini baru dia menginginkan supaya satu jenis saja jamur yang didapat. Ya. Tapi jamurnya nggak ada sebutin jamur jenis apa. Ya satu atau banyak. Tidak disebutkan, tapi dia katanya miselia putih sama miselia hitam. Iya, miselia itu kan ini ya kayak hitam-hitam itu. Oh iya. Tidak disebutkan. Sayang karena kan ini punya tuan hambat yang besar. Karena lebih besar dari kontrol positif. Kontrol positifnya apa? Larutan chloramphenicol. Itu kontrol positif. Iya. Chloramphenicol berapa ya? Dia pakai metode cakram ya? Metode zona hambatnya 14 mm. Chloramphenicol. Kalau itu si jamur dia mampu menghambat paling besar 22 mm. Paling kecil 16,5. Jadi bagus kan dari positif untuk bakteri positif untuk bakteri siapa? Gejala basal Staphylococcus. Gram positifnya yang Staphylococcus. Negatif. Shigella. Shigella. Ya. Terus dia potensinya apa yang berarti positif? Dia lebih berpengaruh ke gram positif dibandingkan gram negatif. Staphylococcus yang kedua tadi. Ya. Kamu lihat nggak? Ada gambarnya nggak jamur endofitnya seperti apa? Tidak Bu. Dia nggak ini, gambarnya nggak di ini. Ya, tidak disajikan. Padahal kan dia katanya udah dapet kan? Kalau di monitor itu kan harusnya ada jamur yang di situ seperti apa penampakannya. Ya. Itu nggak ada. Tidak Bu. Lalu kamu ya. Ya Bu. Ya ini terus ini kamu temanya mengambil tema yang mana ini? Poin 4 ya. Apa? Tentang Apa yang keempat? Ya. Itu strukturnya apa ada? Apa gitu? Iya. Iya Bu.
Iya, nggak ada struktur. Harusnya kamu ambil yang jurnal yang memaparkan ada strukturnya, isolasi sampai 90 itu kan belum ada isolasi, belum ada semuanya, belum ekstrak. Ya, jadi diuji si bakterinya, jamurnya, ya. Ekstrak jamurnya itu ya yang di, tapi apa yang ada dikeluarkan sama si jamur ya, yang diproduksi sama si jamur itu nggak diisolasi. Jadi jamurnya sendiri sebenarnya kerjaan orang biologi harus dengan orang kimia. Ya walaupun orang kimia juga melewati orang kimia itu mencari metabolit yang dihasilkan si jamur. Kalau udah kayak gini, screening ya harusnya. Ya. Nah, harusnya isolasi. Nah, tahapan selanjutnya itu isolasi si metabolit dari jamurnya. Ya, dirangsang supaya itu. Nah, kamu nanti sampai mana? Risetnya? Sampai screening. Kayak gitu doang? Sampai uji antibakteri. Ya, iyalah. Kamu sampai isolasi nggak? Ya, sampai isolasi. Sampai isolasi senyawanya? Iya. Ya, berarti setelah screening kayak begini, nanti yang paling aktifnya itu yang kamu isolasi. Ya. Ya, jadi nanti ada strukturnya. Oh. Ya. Nah, kamu harusnya cari yang temanya demikian. Ya, kalau mau masuk ke tema 4. Oh, iya. Ya, ada strukturnya. Oke? Ya. Jadi nanti dari struktur itu dimainkan mana yang paling aktif. Jadi yang paling aktif itu kira-kira tugasnya apa yang buat dia lebih aktif. Itu dilihat. Ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi masukan-masukan dari Ibu untuk yang presentasi hari ini itu ditambahkan ya. Kemudian dijelaskan apa kesimpulannya ya dari masukan Ibu. Dan apa yang ditanyakan itu ditambahkan. Silakan tutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Kamu sudah dari reportnya di mana? Sudah, Bu.